Baik, terima kasih Mas Adiu dan juga terima kasih ya untuk seluruh peserta yang sudah menjawab ya. Di sini memang tadi kita lihat kebanyakan itu jawabannya adalah E dan memang ada satu ya atau satu orang ya yang berbeda dengan mayoritas jawaban yang dipilih. Oke, Bapak Ibu semua, kita lihat soal di sini ya. Seorang laki-laki usia 36 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian tampak napas cuping hidung, muka sembab, tampak otot bantu napas, ekstremitas bawah edem, kemudian frekuensi napas 30 kali per menit, kemudian bibir tampak kebiruan, saturasi oksigen 90%, oksigen yang harus diberikan adalah 11 liter. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa jenis terapi oksigen yang harus diberikan pada pasien tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, untuk soal UKOM ini yang nomor satu ini adalah kalau dari mata kuliah memang kita membahas mengenai keperawatan medikal bedah, tetapi ini sebenarnya sudah dibahas mulai dari keperawatan dasar, ya, dari keperawatan dasar atau dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini pasien kita sudah membahas mengenai materi oksigenasi. Jadi mulai dari mata kuliah Kepdas, keperawatan dasar, kemudian juga di keperawatan medikal bedah, ya, kemudian juga di keperawatan gawat darurat maupun keperawatan kritis. Seperti itu. Kita dipastikan membahas masalah ini ya, masalah oksigen atau masalah terapi oksigen. Nah, di sini pertanyaannya, apakah jenis terapi oksigen yang harus diberikan pada pasien tersebut? Di sini jawabannya ada 5 jawaban, nasal kanul, simple mask, kemudian venturi mask, ada rebreathing masker, dan juga non-rebreathing mask. Oke, ya di sini kita lihat beberapa beberapa informasi ya yang ada di soal ini cukup banyak informasinya. Ya informasi cukup banyak, tapi pertanyaannya adalah jenis terapi oksigen yang harus diberikan. Berarti kita harus mencari satu kata clue begitu ya. Jadi untuk terapi oksigen ini dilihatnya dari apa? Gitu ya, apakah dari napas cuping hidung, apakah dari muka sembab, ataukah dari otot bantu napas, ataukah mungkin dari edema atau tidak, atau frekuensi napas atau apa. Ya, jadi kita lihat dari yang namanya saturasi oksigen. Oke, kita lihat kalau saturasi oksigen 90%, maka harus menggunakan terapi oksigen yang mana yang kita bisa gunakan. Oke, lihat Mas Adi slide berikutnya. Oke. Oke, ya betul ya. Jawabannya ini yang mayoritas jawabannya adalah non-rebreathing masker. Ini sebenarnya banyak sekali sumber ya mengenai jenis masker oksigen yang bisa kita gunakan berdasarkan dari jumlah saturasi oksigen yang diderita oleh pasien. Karena pasien tadi adalah saturasinya 90%, maka yang kita gunakan adalah masker non-rebreathing masker. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini adalah satu soal kemampuan kognitif ya. Jadi kemampuan Anda mengenai teori yang diberikan. Jadi yang dikuasai ya. Jadi Anda harus menguasai teori-teori ini begitu ya. Jadi kalau 95 sampai 100, kemudian 90 sampai 95 atau di bawah 90, kita harus menggunakan yang mana ya, menggunakan jenis terapi oksigen yang mana. Oke, saya rasa sudah cukup.